Muharram adalah salah satu daripada Ashhurul Hurum. Muharram itu adalah salah satu daripada bulan-bulan mulia. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi sesungguhnya jumlah bulan itu ada 12 dari sejak dahulu kala. Dari 12 itu 4 bulan mulia. Kata Nabi, salah satun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 mencil sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis ini pisah jauh, baru ada Rajab. Rajab itu bulan mulia. Disebut bulan mulia, perang itu harus diistirahatkan di bulan-bulan itu. Itu begitu asalnya. Amalan apa di bulan mulia ini? Banyak amalan. Bahkan puasa di bulan mulia itu perharinya nilainya kayak ibadah 1 tahun yang di luar bulan mulia. Itu ibadah-ibadah di bulan mulia, termasuk Muharram. Amalan apa? Tentu di antara hal yang paling penting yang diajarkan oleh ulama adalah menutup akhir tahun itu dengan doa, dan mengawali tahun itu pun juga dengan doa. Maka adalah namanya doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ya, inti daripada doa itu kita minta sama Allah segala kebaikan yang ada di tahun ini yang bakal diberikan sama hambanya yang soleh, kita pun juga minta dibagi. Itu namanya doa awal tahun. Kalau doa akhir tahun, kita minta segala amalan kita yang baik-baik, yang di sana baik menurut Allah, kita minta supaya diterima. Kalau ada hari-hari kita yang ada maksiat, kita minta sebelum memulai awal tahun, kita minta dimaafkan daripada kesalahan kita, sehingga memasuki tahun baru dengan diri dan jiwa yang baru. Itu begitu. Kemudian di Muharram, Muharram ini banyak amalan-amalan mulia. Begitu, baik dari aspek sejarah maupun aspek aurat, aspek pribadi. Sejarah bagaimana berbicara tentang peristiwa hijrah ini menjadi tonggak sejarah. Itu satu, singkatnya. Amalan-amalan apa di Muharram? Puasa. Itu paling tinggi. Puncaknya kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 11. 1 sampai 11. 1 Muharram sampai 11 Muharram paling minim. Kalau enggak kuat juga kita ambil 3, 9, 10, 11. 9 namanya Tasu'a, 10 namanya Asyura, 11 namanya puasa ini disebut Mukhalafatul Yahud. Puasanya nih yang 11 ini sunat. Sunat 11. Dalilnya mana? Nah, sebelum ngomong dalil dulu. Ini kalau kita 9, 10, 11 enggak mau juga, pengennya dikitan, maklumlah golongan malas. 9, 10. 9, 10 juga enggak kuat. Tanggal 10-nya aja. 10 Muharram. 10 Muharram enggak kuat, sedohor, latihan. Sedohor, dohor buka. Kalau sampai enggak kuat. Begitu, itu pun kebangetan. Yang tinggi adalah Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram ini ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, nemukan orang-orang Yahudi Madinah pada puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu ditanya sama Nabi, puasa apa anda pada? Nabi Musa selamat dari kejar-kejaran Fir'aun di Laut Merah, Bahrul Qalzum, dari Mesir nyebrang ke Palestina. Itu lolos itu pada tanggal 10 Muharram.
maka kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya nenek moyang kami Yahudi itu, maka kami jadi masih ada, jadi kami puasa. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu minkum bi Musa, kita umat Islam lebih berhak dengan Musa dibanding kalian, maka puasa Asyura itu sunat bagi kita. Cuman ganjarannya dikit, tidak sebanyak Arafah. Asyura diampuni dosa 1 tahun, bila Arafah 2 tahun. Sebab Arafah Nabi Muhammad, Asyura Nabi Musa. Nabi Musa sama Nabi Muhammad masih tinggian Nabi Muhammad. Minhum man kalamallah wa minhum tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Setengah daripada Rasul itu diajak bicara langsung sama Allah Musa, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagainya Allah tinggikan berderajat-derajat jauh di atas Musa Nabi Muhammad SAW. Maka Arafah 2 tahun, Asyura. Mana dalilnya puasa Tasu'a? Nabi ngomong begini, kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasya. Kalau saya ini hidup, Muharram tuh waktu itu, kalau saya ini hidup sampai tahun depan, habis puasa Asyura tuh, hidup sampai tahun depan, saya mau puasa tanggal 9-nya. Kita puasa tanggal 9-nya. Maka dari situ ada namanya puasa Tasu'a. Nabi nggak ngerjain, nyontoin, enggak, wong keburu mati. Jangan kamu puasa Tasu'a nggak ada, Nabi nggak nyontoin, ya kemati nabinya. Mau bagaimana mau nyontoin? Ini juga dalil puasa Tasu'a. Dalil puasa ke-11 itu, kata Nabi, khaliful Yahud. Kata Nabi, Anda kudu beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10. Kalau kita puasa tanggal 10, namanya sama dengan Yahudi. Kata kita, gua mau nggak puasa dah biar beda. Parah, parah, parah. Itu parah. Justru bukan begitu maksudnya. Jadi jangan 10 aja, tambah 11. 9 punya dalil sendiri. Nabi udah ngomong, kalau saya hidup tahun depan saya puasa tanggal 9-nya. Maka khaliful Yahud ini belum dikerjain, maka 11. Makanya paling minim udah dimasukin di 9 aja. Kalau 11 nggak mau, paling minim sama kayak Yahudi dah, 10 aja. Ini amalan-amalan Muharram. Cemuan malam pertama, ini aurat. Kalau aurat kaminya, bagi nanti ini banyak yang mengikuti di Facebook ini, Pak Sulaiman ini pengikutnya banyak, ngaji di rumah bisa 300-an ini yang ikut kajian ini. Jadi kalau aurat kami jangan ditegur dalilnya, tapi tertulis di dalam kitab-kitab ulama. Banyak amalan di Muharram itu. Kalau kita pengen Allah kasih banyak luas rezeki, disuruh wirid. Kalau aurat ini amalan sufi. Malam pertama Muharram suruh baca ayat kursi 360. Jangan waduh. Jadi bingung kalau udah waduh. Itu 360 itu sama dengan 1 tahun, saudara. Jadi kita minta rizki proposal setahun. 360 itu sama dengan untuk 360 hari setahun dalam Islam itu 360. Itu amalan-amalan. Begitu Muharram. Begitu amalan-amalan Muharram. Begitu. Di 10 Muharram lah ada puasa. Banyak itu, ada 10-an amalan di 10 Muharram. Mungkin masih ketemu Sabtu depan. Kalau untuk 10 Muharram ini mau untuk tanggal 1 aja. Tanggal 1 ada 2 nih. Ada yang malam ini, ada yang besok. Kita besok ada, malam ini juga ada yang menanggalkan terkait tanggal 1. Ada juga yang besok malam Ahad. Di malam Ahad doa aja, doa akhir tahun menjelang maghrib, doa rame-rame. Begitu, minta sama Allah. Habis maghrib doa dah. Begitu, silakan mau mengadakan istighosah dah. Begitu tuh bagus. Begitu kayak begitu. Ini amalan yang mulia.
Ada hal-hal yang mesti ditulis, tapi sekelumit ini. Kalau pengen panjang berbicara amalan Muharram, silahkan saudara baca kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Kudus. Begitu juga karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali Lataiful Ma'arif, dan masih banyak daripada ulama-ulama. Begitu juga dalam Al-Majmu' Al-Yusufiyah Syekh Yusuf Khattar itu tulis juga berbicara tentang amalia-amalia tentang bulan Muharram. Ini banyak amalan-amalannya kalau mau mengerjakannya. Tapi ala kulli hal, Muharram bulan mulia, tonggak sejarah perubahan peradaban itu diambil daripada Muharram. Meski jujur hijrahnya Nabi terjadi bukan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu terjadi pada tanggal 28 Safar. Nabi keluar dari rumah menuju Goa Sur 28, nginep di Goa Sur 3 malam, 28, 29, 30 Safar. Dan Nabi mulai tinggalkan kota Mekah resmi real tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi jalan menuju Madinah ditemani Abu Bakar dengan Google Map. Abdullah bin Uraikid, seorang kafir Quraisy non muslim tapi hafal tentang peta jalur tercepat motong menuju Madinah yang mestinya 15 hari menjadi 8 hari. Maka Abdullah bin Uraikid lah yang menjadi mapnya, karena dia mengerti jalan-jalan tikus menuju Madinah. Maka tanggal 8 Rabiul Awal nyampe Kuba. Tapi kenapa peringatan hijrahnya di Muharram bukan di Maulid? Itu tugasnya penceramah. Kita kan guru Fathul Muin, ya kan, guru fikih, bukan bagian itu kita. Tapi amalan-amalan Muharram adalah banyak sekali. Ulama silakan kita manfaatkan keagungan bulan Muharram dengan diisi berbagai zikir-zikir yang baik-baik. Ini amalan-amalan mulia. Puasa adalah hal yang paling tinggi dari keseluruhan amalan-amalan Muharram. Silakan tanggal 1 Minggu mau puasa, monggo begitu. Tapi kalau bakal dengan puasa akhirnya enggak kerja, mau tidur melulu, ini mah enggak usah puasa, nanti ngerusak. Kayak begini bukan niatnya salah, nawaitu naumagodin,